Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jekari ingin memperkenalkan masakan yang kami buat sendiri, yaitu kari Jepang. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan kerja saya. Yang pertama adalah Ariana Amelia Ratnadewi, yang kedua adalah Maira Rahmadianti, yang ketiga adalah Muhammad Elgada Faguzi Johari, dan yang keempat adalah William Khan, yaitu saya sendiri. Nah, pertama-tama saya akan membahas asal mula kari Jepang. Kari Jepang bermula dari tahun 1863 di mana Hizumiyake menulis diari mengenai bagaimana orang India memakan kari India. Lalu 4 tahun kemudian, 1867, kari Jepang mulai diperkenalkan ke Jepang dan diadaptasikan ke Jepang. Lalu 5 tahun kemudian, yaitu 1872, buku resep pertama dibuat di Jepang yang mengenai kari Jepang. Itu menunjukkan seberapa populernya kari Jepang di kalangan orang Jepang. Lalu pada tahun 1886, kari Jepang mulai dipopulerkan di restoran-restoran mahal Jepang. Dan pada tahun 1910, bawang-bawangan, wortel, dan sebagainya mulai dijadikan bahan-bahan utama sebagai kari Jepang. Lantas pada tahun 1948, popularitas kari Jepang mulai meningkat sehingga anak-anak di Jepang mulai membawa bekal berisi kari Jepang. Lalu pada tahun 1950 sayangnya kari saus di Jepang terjual habis, dan pada 1968 kari saus pertama di Jepang yang bersifat instan diperkenalkan kepada orang Jepang. Dan pada zaman sekarang 2020 kita dapat melihat berbagai jenis kari, yaitu kari India, kari Taiwan, dan kari Jepang. Nah, kenapa kami memilih kari Jepang sebagai produk usaha kami? Ada 3 alasan pemilihan, yaitu yang pertama, karena harga-harga bahan utamanya terjangkau. Yang kedua, mudah dibuat. Dan yang ketiga, bahan-bahannya mudah dicari di pasaran. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang kami gunakan dalam produksi kari kami. Untuk alat, pertama kita menggunakan wajan, panci, kompor, spatula, pisau, serta centong kuah. Dan untuk bahan, kami menggunakan beras, wortel, kentang, bawang bombay, bumbu kare, bumbu dapur seperti garam dan lada, minyak, serta chicken katsu. Berikut ini adalah daftar rincian harga bahan-bahan yang kami gunakan. Dari rincian harga bahan-bahan tersebut, ditambah dengan biaya gas serta kemasan, yaitu Rp5.000 per porsi, kami mendapatkan bahwa harga pembuatan satu porsi kari kami ialah Rp31.000. Dan dengan pertimbangan biaya tersebut, kami memutuskan untuk menjual satu porsi kari kami seharga Rp35.000. Dengan laba yang kami dapatkan ialah Rp4.000. Nah, langkah pembuatan kari katsu kami ini cukup mudah. Yang pertama, kita harus membuat kari blok. Membuat kari blok dengan cara menumis tepung, margarin, bawang bombay, gula, dan kaldu hingga menjadi adonan. Lalu adonan tersebut dibentuk di sebuah cetakan ataupun wadah dan dibekukan. Untuk isiannya, kita bisa merebus kentang dan wortel yang sudah dipotong-potong hingga matang. Setelah itu kita sisihkan, dan kita bisa goreng chicken katsu dan memasak beras hingga matang. Untuk tahap penyelesaiannya, kurangi air rebusan wortel dan kentang, lalu masukkan kari blok dan aduk hingga mengental. Kita bisa sajikan kari Jepang dengan nasi dan chicken katsu. Untuk strategi promosi, perusahaan kami tidak hanya melakukan satu jenis strategi promosi saja. Kami telah melakukan promosi tatap langsung, yaitu dengan cara mempresentasikan produk kami di depan kelas, mempromosikan ke teman-teman, serta mempromosikannya kepada keluarga kami. Selain itu, kami juga melakukan jenis strategi promosi advertising atau periklanan dengan cara poster yang telah kami buat kita publikasikan. Selain itu, kami juga memanfaatkan adanya sosial media untuk mempromosikan produk kami, yaitu menggunakan platform YouTube dan juga Instagram. Nah, untuk kendala yang kami alami yaitu awalnya kami menentukan harga yang tergolong cukup mahal dibandingkan perusahaan lainnya, karena kita menyajikan makanan lengkap yang terdiri dari nasi, protein, dan juga sayuran. Solusi kami yaitu menekan bahan-bahan agar modal yang kami keluarkan lebih sedikit, namun tidak mengurangi kualitas produk kami sendiri. Kendala selanjutnya yaitu promosi tatap langsung sulit dilakukan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Solusi yang kami lakukan adalah menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk kami.
Dan setelah dilakukan, ternyata tidak kalah efektifnya dibandingkan promosi tatap langsung. Sekarang adalah kesimpulannya, yaitu kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Dengan melihat peluang bahwa generasi zaman sekarang, khususnya siswa-siswi SMA 78 Jakarta, yang cenderung lebih tertarik mencoba sesuatu yang baru, perusahaan kami memilih makanan kari Jepang. Selain itu, kami juga ingin memperkenalkan cita rasa kari Jepang yang khas, unik, original, dan bergizi tinggi dibandingkan dengan menu lain yang banyak beredar. Dengan menggunakan teknik pengolahan menggulai dan mendidih, kari Jepang kami sajikan dengan nasi dan dilengkapi dengan potongan chicken katsu yang renyah. Dan dengan teknik promosi direct marketing, yaitu online marketing. Perusahaan kami menghasilkan total biaya sebesar 1.905.000. Total produksinya 55 porsi. Omset sebesar 1.925.000 dan laba sebesar 20.000. Pengalaman belajar yang diperoleh dari praktek ini adalah kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan jika ingin melanjutkan dalam usaha produksi makanan internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.